Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis. Tidak terasa, kita sudah masuk di hari Kamis, tepat tanggal 10 Juli 2025. Rekan trader, kita telah menyaksikan bagaimana pergerakan pasar yang sangat luar biasa, bagaimana imbas yang terjadi setelah rapat pertemuan FOMC dikeluarkan, bagaimana imbas yang terjadi pasca Donald Trump kembali lagi menerapkan tarif buat negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika. Ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader di tema harian kita. Tapi seperti biasa, sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat pergerakan pasar sangat luar biasa. Kemarin dari indeks dolar Amerika walaupun sempat naik di posisi 97.743, akhirnya dia bisa turun dan dia melemah, ditutup di 97.487. Hari ini pun juga benar-benar turun lagi dan kita akan lihat apakah dia masih tetap di 97 atau malahan bisa turun lagi menembus level 96. Untuk Euro USD rekan trader, pelemahan yang terjadi hingga level 1.16892, akan tetapi setelah itu bagaimana dia kembali naik lagi dan ditutup di posisi 1.17192. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, pada prinsipnya pound sterling di hari kemarin pergerakannya sangat-sangat datar rekan trader, ya. Naik turun ya biasa, walaupun memang tendensi bullish sangat kuat pada pergerakan pound sterling US dollar dan ditutup di posisi 1.35828. Untuk gold rekan trader walaupun kembali mengalami pelemahan di level 3282.24, akan tetapi semangat yang luar biasa kembali lagi dan berhasil menembus level 3300, ditutup di posisi 3313. Dan untuk USD yen Jepang mengawali pasar dengan penguatan yang signifikan, tapi menutup pasar dengan pelemahan yang signifikan. Ditutup di posisi 146.251. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang terjadi di pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, bagaimanakah untuk tema harian kita kali ini? Untuk tema harian yang saya angkat kali ini adalah tentang gold menguat di tengah ancaman tarif Trump. Nah, ini dia rekan trader. Kembali dan kembali lagi Trump memberikan ancaman buat para negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader, setelah Trump mengeluarkan surat cinta buat negara-negara terkait, ya, Indonesia misalnya tarif sampai 32% dan ada beberapa negara lainnya, inilah yang membuat pasar kembali bergejolak, walaupun setelah pasti bisa membuat situasi yang membuat emas agak sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader, pasca pertemuan BRICS yang dilakukan di Rio Janeiro, Brasilia, saya nggak tahu di kotanya di mana, tapi di Brasil rekan trader, akhirnya Trump kembali murka lagi rekan trader. Trump kembali lagi memberikan ancaman rekan trader untuk negara-negara anggota BRICS tidak tertutup kemungkinan memperoleh tarif hingga 10% ditambah lagi. Nah, inilah yang membuat alasan bagaimana pasar bergejolak rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat kemarin pasca hal tersebut, ancaman-ancaman yang diberikan oleh Donald Trump, emas kembali lagi, pasar berguncang, emas naik lagi. Apalagi rekan trader, barusan aja ya kalau kita lihat ya, Donald Trump kembali menetapkan tarif sebesar 50% untuk tembaga. Dan ini akan berlaku hingga mulai tanggal 1 Agustus nanti. Nah rekan trader, alasan menetapkan buat tembaga ini adalah sebagai penilaian terhadap keamanan negara. Rekan trader,
imbasnya rekan trader kita udah bisa lihat. Ya, kita udah bisa lihat tarif yang kembali dinaikkan ini akan membuat ya pasar kembali bergejolak rekan trader, akan membuat pasar kembali bergejolak, dan ini sangat wajar rekan trader. Di saat seperti kayak gini artinya pasar kembali bergejolak, aset-aset safe haven emas ini akan sedikit mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat rekan trader di platform sudah sangat besar, kita lihat gold kembali lagi menguat rekan trader. Setelah dia turun keluar dari zona 3.200 menembus level 3.282, perlahan namun pasti emas ini dia naik ke 3.327 ya, sampai 3.329 barusan aja. Apakah dia akan naik lagi? Kalau secara teknikal dia akan naik, tapi dibantu juga secara fundamental dengan krisis akibat Donald Trump mengeluarkan lagi tarif rekan trader 50% untuk tembaga. Inilah yang membuat bagaimana emas naik lagi rekan trader, dan kecenderungan emas untuk naik ini masih besar rekan trader. Masih besar, tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 3.350 rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan. Dan kalau kita lihat memang pasar mengizinkan hal tersebut, walaupun rekan trader harap diperhatikan juga nanti akan ada kalender ekonomi lagi, mungkin bisa membuat sedikit terkoreksi, tapi secara besar, garis besar, dari sisi teknikal, dari sisi fundamental, emas masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang, tarif kembali lagi dikumandangkan oleh Donald Trump. 50% untuk tembaga, dan Donald Trump masih tetap memberikan kesempatan untuk negara-negara yang kena tarif untuk melakukan tawar-menawar harga pas tancap gas sebelum nanti diberlakukan pada tanggal 1 Agustus nanti. Dan tidak tertutup kemungkinan Donald Trump akan kembali memberikan tarif yang sangat luar biasa untuk negara-negara BRICS. Penambahan 10% lagi atau lebih lagi. Nah, di saat penambahan tersebut artinya menjadi ancaman yang besar, dan ini akan menjadi peluang yang besar untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader tema kita. Sekarang kita coba masuk rekan trader di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader? Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kita lihat indeks dolar Amerika hari ini sempat gap terjadi, dia mengalami pelemahan ya. Walaupun sekarang dia agak sedikit ya naik ke atas sedikit, tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa hati-hati bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya kekuatan sedikit untuk melemah lagi. Analisa saya tidak terkemungkinan dia ini bisa melemah sampai level terendahnya itu di posisi 97.215 ya. Tapi harap diperhatikan juga bahwa masih peluang untuk naik pun juga masih sangat besar, dan peluang naik itu menurut saya bisa sampai ke 97.550. Oleh karena itu pola pergerakannya dari 97.550 hingga nilai terendahnya di posisi 97.215 masih tetap berada di level 97 untuk indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada Euro USD sekarang ini. Secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD tendensi untuk bullish masih tetap kuat ya. Analisa saya dia ini masih bisa bullish, minimal dia akan mencoba naik hingga level paling tingginya itu di seputaran 1.17649. Tapi harap juga diperhatikan bahwa potensi pelemahan juga masih tetap ada. Dia bisa melemah hingga level 1.17150. Nah, di sini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Bagaimanakah untuk pound Euro USD? Bagaimanakah untuk pound sterling USD rekan trader? Untuk pound sterling USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa pola pergerakan terhadap pound sterling hari ini secara garis besar pound sterling punya kekuatan yang sangat kuat untuk kembali lagi naik rekan trader ya. Dia masih bisa naik lagi.
analisa saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya peluang naik sedikit lagi, dan saya bisa berasumsi bahwa dia ini bisa naik sampai di 1.36344. Tapi sekali lagi peluang untuk jatuh pun juga melemah besar, dia bisa turun di posisi 1.35824. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi. Harus saya lihat dulu. Nah, di sini. Ini adalah pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, kalau rekan trader lihat, gold hari ini, waduh, dahsyat pula nih gold, ya, peluang untuk naik sangat kuat. Malahan saya bisa bilang dia ini bisa naik minimal dia bisa menyentuh level 3.335. Tapi tetap juga hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia turun kembali lagi di level terendah 3.316. Pada prinsipnya hari ini dia nggak sampai keluar dari zona 3.300 ya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini pola pergerakan yang terjadi. Kalau kita lihat secara garis besar memang dia naik, tapi menurut saya peluang turunnya ini masih sangat besar juga, rekan trader. Saya berasumsi dia ini bisa turun hingga level 145.499, tapi jangan lupa juga dia masih bisa naik hingga level 146.773. Jadi level tertingginya 146.773 hingga level paling terendahnya di posisi 145.499. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan teknikal dari pergerakan pasar hari ini, dan kita akan lihat untuk kalender ekonomi, rekan trader. Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa untuk kalender ekonomi hari ini yang harus diperhatikan nanti setelah tadi malam rapat FOMC, ya nanti 19.30 ada klaim pengangguran awal. Ini siap-siap aja, pergerakan pasar volatilitasnya sangat tinggi ya. Walaupun di samping itu juga rekan trader bisa lihat ya kalender-kalender ekonomi lainnya ya dalam skala yang kecil. Kita bisa lihat di sini ya. Ini saya balik ini dulu, ada skala yang kecil hari ini. Kita bisa lihat. Nah, ada pidato-pidato juga. Jangan lupa pidato dari Musalem, The Fed, nanti pukul 21.00. Nah, pidato-pidato ini yang akan benar-benar memberikan kekuatan tambahan pergerakan untuk pasar nanti. Jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.